Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nubuwati wa risalat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum nasyiri syara'i'il bayyinat. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang thalabul ilmi. Betapa pentingnya kita sebagai umat muslim, kita harus punya ilmu. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh perjalanan menuju ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Betapa pentingnya kita sebagai umat muslim, kita menuntut ilmu. Dikarenakan ada beberapa tujuan yang memang kita harus berilmu. Di antaranya tujuan kita atau niat kita menuntut ilmu satu adalah mencari ridho Allah. Agar hidup kita mendapat ridho dari Allah, maka apa yang kita lakukan, kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, maka harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menuntut ilmu, kita ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan, baik dari diri kita maupun orang lain. Kita sebagai umat muslim, kita tidak boleh bodoh. Maka pentingnya ilmu di sini. Dan yang ketiga adalah untuk melestarikan agama. Untuk melestarikan agama Islam bukan hanya dengan infrastruktur yang memadai, akan tetapi kemajuan umat Islam, lestarinya Islam adalah karena ilmu. Maka betapa pentingnya ilmu yang kita dapatkan, yang kita cari. Karena dalam sebuah hadis dipesankan, An Abdullah ibni Amr bin ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innallaha la yaqbidul ilma intisa'an yantasi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Yang artinya dalam hadis ini dari Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut nyawanya para ulama. Jadi Allah menghilangkan ilmu dari muka bumi ini, bukan menghilangkan ilmu dari dadanya para ulama, para ahlinya, tetapi dengan mencabut nyawanya para ulama, dengan meninggalnya para ulama, berarti sebagian ilmu itu sudah diangkat oleh Allah, sudah dicabut dari muka bumi. Sehingga ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang yang berilmu, maka orang-orang akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Dan jika mereka ditanya, maka mereka akan memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Maka mereka sesat lagi menyesatkan. Maka disinilah pentingnya kita ini menuntut ilmu. Sudah banyak para ulama yang besar seperti Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Maimun Zubair, Mbah Fakih Langitan, dan lain-lain sebagainya, dan para ulama yang lain telah pergi mendahului kita.
ilmu Allah telah cabut dari muka bumi dengan meninggalnya para ulama itu. Tinggal ilmu yang tersisa di hatinya para santri. Maka disinilah kita dituntut untuk menuntut ilmu lebih giat lagi. Walaupun perkembangan teknologi digital transformasi ilmu itu sangat pesat sekali, tetapi berbeda dengan ilmu yang didapatkan dari para ulama. Karena ilmu yang dari ulama itu tidak hanya digital saja, tetapi ilmunya ada di dada mereka. Haliah mereka, akwaliah mereka sangat terasa sekali, sangat bermanfaat dan barokah kepada umatnya. Dengan transformasi, dengan era digital, perkembangan ilmu, transformasi ilmu itu sangat luar biasa. Tetapi itu hanya berupa digital saja. Dan itu sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Sebagaimana yang sudah pernah terjadi dialami, pernah disindir dalam sebuah kitab Manhalul Latif karya Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Di sana disebutkan bahwa Syekh Abu Hayyan menuturkan sebuah nazam, idza rumtal uluma biduni syaikhin dhalalta anis siratil mustaqimi wa taltabisul umuru alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi. Artinya jika engkau bermaksud mencari ilmu tanpa seorang syekh atau tanpa pendampingan seorang guru, maka engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Segala sesuatunya akan menjadi membingungkan bagimu, sehingga engkau akan menjadi lebih tersesat daripada tumal hakim. Disebutkan di situ ada seorang yang bernama Tumal Hakim yang belajar tanpa guru. Ia hanya membaca literasi dari berbagai buku dan tanpa pendampingan seorang guru. Sehingga dia menemukan sebuah tulisan dalam buku, yaitu tulisan Al-Habbatus Sauda Syifa'un min kulli da', yang artinya biji hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Namun karena tiada bimbingan seorang guru, maka ia membacanya menjadi keliru, yaitu Al-Hayyatus Sauda Syifa'un min kulli da', yang artinya ular hitam adalah obat dari segala penyakit. Lalu dengan penuh keyakinan ia mengambil ular hitam dan memakannya untuk berobat. Maka pada akhirnya ia pun mengalami kejang-kejang dan kemudian mati. Dari kisah Tumal Hakim inilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa begitu pentingnya belajar dengan pendampingan ahli ilmu atau seorang guru agar kita selamat dan tidak tersesat. Terutama yaitu ilmu agama yang harus didapatkan dari guru dengan cara yang benar, seperti yang ditempuh oleh guru-guru kita, yang telah ditempuh oleh para masyayikh yang telah mendahului kita. Maka dengan kisah ini mudah-mudahan menjadikan kita lebih semangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.